Things atau yang kita kenal sebagai IoT merupakan suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan kontak dari manusia ke manusia atau dari manusia ke perangkat komputer. Menurut metode identifikasi RFID atau Radio Frequency Identification, istilah IoT merupakan metode komunikasi dan mencakup juga kepada nirkabel atau QAD atau Quick Response. Yang disebutkan tadi ada juga definisi lainnya. Menurut CASAGRAS atau Coordination and Support Action for Global RFID Related Activities and Standardization. Ini definisinya. Nah, selain itu, definisi juga ada dari SAP atau System Anwendungen and Produkte. Ini definisinya. Dan ada juga dari ETP-POS. Nah, ini definisinya juga bermacam-macam, bisa dilihat di sini. Nah, mungkin sekian dari definisi gambaran apa itu IoT yang kita kenal sebagai Internet of Things. Internet mulai dikenal pada tahun 1989. Pada saat itu, peneliti bernama John Romke menemukan alat yang tergolong canggih pada tahun 1990. Alat itu merupakan pemanggang roti yang dapat dikendalikan oleh internet. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1994, seseorang bernama Steve Mann menemukan WearCam. Pada tahun 1997, seseorang bernama Paul Szabo menjelaskan secara singkat tentang penemuannya mengenai teknologi sensor. Tak lama sejak itu, tepatnya pada tahun 1999, barulah ide Internet of Things dicetuskan oleh Kevin Ashton. Sampai saat ini, banyak sekali perusahaan besar yang telah mendalami Internet of Things, contohnya seperti Miracle, Intel, dan Oracle. Pada tahun 2009, Kevin Ashton kembali menyatakan bahwa Internet of Things atau IoT memiliki potensi yang sangat besar untuk mengubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Unsur-unsur yang terdapat dalam IoT yang pertama yaitu sensor. Sensor merupakan perangkat yang dapat menangkap atau mendapatkan informasi tertentu. Contohnya yaitu seperti sensor gerak, suhu, udara, dan panas. Kedua yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan karena didasari oleh artificial intelligence. Cara kerjanya yaitu dengan cara mengumpulkan data dan algoritma kecerdasan buatan. Ketiga, ada konektivitas. Konektivitas di sini berfungsi sebagai penghubung dan pertukaran informasi. Dalam IoT, ada kemungkinan membuka jaringan baru yang dikhususkan untuk IoT. Jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal. Bisa juga tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan murah. Keempat, ada perangkat berukuran kecil. Dari masa ke masa, perangkat yang dibuat semakin kecil, namun juga semakin murah dan semakin kuat. IoT memanfaatkan perangkat tersebut untuk menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Nah, bagaimana cara kerja dari IoT? Cara kerja dari IoT yaitu setiap benda harus memiliki sebuah alamat Internet Protocol atau IP. Alamat Internet Protocol atau IP adalah sebuah identitas dalam jaringan yang membuat benda tersebut bisa diperintahkan dari benda lain dalam jaringan yang sama. Selanjutnya, alamat Internet Protocol dalam benda-benda tersebut akan dikoneksikan ke jaringan internet. Setelah sebuah benda memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan internet, pada benda tersebut juga dipasang sebuah sensor. Sensor pada benda memungkinkan benda tersebut memperoleh informasi yang dibutuhkan. Setelah memberikan informasi, benda tersebut dapat mengolah informasi itu sendiri, bahkan berkomunikasi dengan benda-benda lain yang memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan internet juga. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis untuk mengambil tindakan-tindakan spesifik berdasarkan layanan yang dibutuhkan. Sensor IoT bisa berupa sensor cerdas, aktuator, atau perangkat penginderaan yang dapat dipakai.
Bet, kamu lagi ngapain? Oh, ini aku nyalain AC pakai handphone. Kok bisa? Oh iya, ini salah satu manfaat dari Internet of Things. Emang manfaat dari Internet of Things apa aja? Oke, akan aku jelaskan setelah ini. Oke, setelah melihat hal tadi, aku akan menjelaskan manfaat utama dari IoT atau Internet of Things. Pertama, konektivitas. Jika zaman dahulu kita harus menggunakan perangkat secara manual, sejak adanya IoT atau Internet of Things, kita dapat mengoperasikan berbagai hal dalam satu perangkat saja, seperti smartphone yang connect ke dalam internet. Contoh dari konektivitas ini, seperti yang aku lakuin tadi, kita dapat menyalakan AC hanya dengan satu smartphone. Kita bisa memantau CCTV, menyalakan TV, atau bahkan mengunci rumah hanya dengan satu smartphone yang terkonek ke internet. Dengan meningkatnya konektivitas, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan juga semakin sedikit. Oleh karena itu, IoT atau Internet of Things berperan besar di sini. Contohnya seperti asisten suara, Google Assistant, atau Apple's HomePod yang dapat memberikan jawaban dalam suatu jarak tertentu. Yang ketiga, kemudahan. Sudah banyak sekali perangkat IoT yang tersebar di mana-mana dan dimiliki banyak orang, khususnya yang memiliki kegiatan lebih agar dapat memudahkan kegiatan mereka sehari-hari. Bahkan memudahkan pekerjaan mereka. Contohnya seperti Amazon Dash Button yang berguna untuk memudahkan dalam menyusun ulang item hanya dengan 2 atau 1 tindakan tertentu. Nah, setelah melihat ilustrasi tersebut, apakah Anda tetap ingin menjadi seorang karmel yang harus terus-menerus memeriksa keadaan stok di tiap tempat yang berbeda? Tentu tidak. Disinilah fungsi dari IoT bekerja dalam hal bisnis. Yang pertama, ia membantu kita untuk memantau stok di tiap tempat yang berbeda. Yang kedua, ia membantu kita untuk memonitori keadaan mesin sehingga terhindar dari kerusakan. Dan yang ketiga, semua hal tersebut dapat terjadi sehingga informasi yang beredar di sebuah company itu lebih akurat dan lebih cepat. Dan yang keempat, hal tersebut membuat perawatan dari suatu mesin lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir, proses produksi pun akan lebih optimal. Nah, di sini, jika IoT sudah diterapkan dengan benar, bagaimana jadinya? Check it out! Announcement. The total stock of product at the first outlet is 130 units. The total stock of product B at the first outlet is 165 units. And there is damage to the packaging machine.